Deketin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita ingin membicarakan tentang kisah. Dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat Qasas, jamak dari kisah. Kalau Qasas berarti cerita-cerita atau banyak cerita. Dan cerita di dalam Al-Qur'an tentu berbeda dengan cerita di dalam Bible. Terutama perjanjian baru, Bible isinya kan perjanjian lama, itu Taurat yang terakomodir menjadi bagian dari kitab yang harus diikuti oleh kaum Nasrani. Kemudian ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu Injil. Ada Injil Lukas, Matius, Yohanes, Markus. Nah, kalau di dalam perjanjian baru itu cerita detail, sistematis, panjang. Dari A sampai Z diceritakan. Tetapi di dalam Al-Quran ceritanya itu sepotong-sepotong. Kadang sedikit diulang di surat yang berbeda. Kenapa? Karena Quran bukan kitab cerita. Quran bukan kitab kisah. Tapi Quran itu adalah kitab moral. Kalau kemudian Al-Quran mengutip sebuah kisah atau memunculkan sebuah cerita, stressing pointnya itu bukan kisah itu sendiri, tetapi adalah pesan moral yang ingin disampaikan melalui kisah itu. Yang kedua, bahwa cerita yang ada dalam Al-Quran itu adalah hukum sejarah akan terulang kembali di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, aktor yang berbeda, tapi polanya sama, sehingga itu disebut dengan hukum sejarah. Dan kita kenal hukum sejarah itu dalam sosiologi ditemukan oleh Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah. Jadi Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, ada tiga fungsi daripada sebuah cerita sejarah. Yang pertama adalah fungsi historis, fungsi ideologis maksudnya. Fungsi ideologis itu cerita sengaja diceritakan menurut versi yang menceritakan. Maka kalau di Indonesia kita melihat ada PKI, itu kan sejarah. Tapi cerita PKI antara Orde Baru dengan PDIP misalnya berbeda. Kenapa? Di situ sudah ada muatan ideologis. Bergantung kepada siapa yang menceritakan. Ada satu cerita, suami istri lagi mau bercerai. Cerita ini punya makna yang berbeda. Ketika istri menceritakan berbeda, ketika suami menceritakan berbeda.
Kalau bagi kita yang pernah punya pengalaman hadir di sebuah persidangan, apakah persidangan itu pidana atau perdata, maka dua belah pihak ini berbeda di dalam menceritakan satu kasus yang sama. Itu artinya bahwa ada vested interest dari pihak yang menceritakan. Maka jangan heran kalau kemudian ada cerita yang berbeda dengan versi yang berbeda padahal ceritanya sama. Seringkali itu boleh jadi itu karena memang ada temuan yang berbeda, tapi boleh jadi juga karena ada spirit kepentingan yang berbeda. Yang kedua, ya, bahwa sejarah diceritakan itu memiliki fungsi akademik, mempunyai fungsi kepentingan ilmiah. Oleh karena itu, disinilah pentingnya sejarawan berbasis akademisi untuk membuat aturan-aturan main dalam menceritakan sejarah. Itulah disebut dengan metodologi. Kemudian yang ketiga adalah sejarah punya fungsi moral. Al-Quran itu menceritakan Bani Israel sedikit, nanti di surat yang lain ada cerita lagi, menceritakan Musa tidak hanya di dalam satu surat, menceritakan Bani Israel tidak hanya dalam satu surat, meskipun ada surat Yusuf misalnya, tapi tentang Yusuf diceritakan di surat yang lain juga. Ya, ada 25 Rasul yang diceritakan dalam Al-Quran, ada yang cukup banyak, ada yang sepotong-potong, termasuk Nabi Yunus. Karena memang stressing pointnya bukan cerita itu sendiri, tapi pesan moral. Kalau Allah menceritakan, itu adalah sebuah pesan moral. Maka cerita Yusuf akan terulang sepanjang sejarah dengan aktor yang namanya bukan Yusuf, ya, dengan tempat yang tidak lagi di Mesir, tapi di berbagai tempat. Itulah hukum sejarah. Polanya sama, tapi makanya akan terulang di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dan juga aktor-aktor yang berbeda. Tapi itu akan terus-menerus terjadi. Saya ingin mengungkapkan sedikit cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pernah mendengar ya? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa pesan di balik cerita itu? Ketika kita madrasah ibtidaiyah misalnya, ya, atau SMP guru agama menceritakan ini, tapi mungkin ya umumnya pesan moral tidak disampaikan. Dan ini pesan moral yang saya temukan di dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 83. Belum sempat saya tulis. Ya, saya ingin menulis khusus tentang pesan-pesan di balik kisah Al-Quran. Masih mencari-cari waktu untuk bisa konsentrasi menulis agar menjadi satu buku khusus. Ketika Nabi Musa mau belajar kepada Nabi Khidir, yang disebut dalam Al-Quran itu Abdullah, mufassirin mengatakan itu adalah Nabi Khidir. Apa yang dikatakan? Wa qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Berkatalah Nabi Musa itu kepada laki-laki tersebut, apakah aku boleh ikut denganmu dan engkau ajarkan petunjuk Allah yang sudah diberikan kepadamu. Qala, jawaban dari Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau enggak akan mampu. Apa pelajaran yang bisa kita tangkap? Seorang guru itu harus betul tahu kapasitas dari muridnya. Akan gagal seorang guru mengajarkan kepada muridnya jika dia tidak tahu kapasitas dari muridnya. Maka ketika saya di pesantren dulu sarang, orang itu masuk kelas berapa tidak didasarkan pada usia atau lulusan apa. Langsung diberikan tes, ternyata kemampuannya dia masuk ibtidaiyah kelas 5, kelas 6. Kemampuannya dia masuk di sanawiyah kelas 1. Jadi berdasarkan kemampuan, dan kemampuan itu terukur dari tes yang diberikan kepada selama 2 hari, 2 atau 3 hari kepada calon murid itu. Maka ada sarjana, lulusan UIN, Universitas Islam Negeri, kalau dulu IAIN, itu ketika masuk ke sarang tempat kami belajar, itu masuk kelas 1 sanawiyah.
Kenapa? Karena memang berdasarkan pada standar itu. Saya lulusan SMP saat itu, masuk ke situ, udah di pesantren SMP saya, masuk ke situ, saya masuk kelas 5 ibtidaiyah. Jadi kalau di sana lulus aliyah berarti sudah pegang pesantren. Standarnya itu. Ah, cerita bahwa Nabi Khidir innaka lan tastati'a ma'aya sabra, engkau tidak sabar. Gitu kan? Ya. Tetap ngotot karena ngotot gitu kan. Nah, maka fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka dzikra. Kalau engkau mau ikut fa ini taba'tani, engkau ikut kepadaku, fala tas'alni, jangan tanya kepadaku syai'in tentang sesuatu, ya apapun itu, hatta utisa dekat dzikra, sehingga aku menjelaskan nantinya padamu. Falamma, ya, kemudian mereka fantolako, berjalanlah berdua. Fantolako dalam fi'il, di dalam nahwu sorof itu fantolako, ko itu berarti dua dalam ilmu sorof. Keduanya jalan. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Kemudian naik ke sebuah kapal karena di pesisir laut ada perahu lah. Mereka naik, kemudian Nabi Khidir berulah, dilubangi. Qala, protes Nabi Musa. Ini dua tipologi manusia, yang satu ilmu hikmah, yang satu ilmu normatif. Pokoknya aturannya begitu ya begitu. Gitu loh. Gak mau tahu keadaan. Gak mau tahu konteksnya. Darurat atau tidak. Pokoknya sikat aja. Sesuai dengan aturan. Maka, oh dia miskin, gak peduli. Gitu kan, kira-kira gitu. Padahal orang miskin mencuri, kalau di San Francisco, ya orang mencuri di bawah $1.000, itu nggak kena hukum. Dibiarin, mau lapor juga nggak akan ditindaklanjuti. Kondisi sekarang nggak tahu di Los Angeles ya. Kemudian qala akhraqtaha litugriqa ahlaha laqad jita syai'an imra. Hai Khidir, kenapa engkau lubangi? Engkau mau menenggelamkan pemilik kapal ya? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang buruk. Apa jawab Khidir? Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku udah bilang kamu nggak akan sabar? Oke, kalau gitu aku salah. Aku minta maaf. Jalan lagi berdua, fantalaqa gulaman faqatalahu. Ketemu seorang anak masih remaja, ya, masih anak-anak lah. Faqatalahu, kemudian dibunuh sama Khidir. Teriak Khidir, Musa, ya. Qala akharaqtaha nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad jita syai'an nukra. Lebih keras lagi. Kau bunuh orang yang masih suci tanpa dosa. Sungguh engkau telah melakukan kemungkaran yang luar biasa. Berkata Nabi Khidir dengan tangan. Qala alam aqul laka. Tadi enggak ada laka. Inilah cermatnya Al-Quran. Tidakkah aku udah bilang sama lu, kalau bahasa Betawi itu. Lu udah gue bilangin, kalau tadi itu kan sopan. Aku udah bilang, kamu nggak mampu. Sekarang bahasanya, ya, gue udah bilangin sama lu nggak mampu. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Baik, kata Musa, kalau nanti saya reseh lagi, kau pecat aku. Gentle. Kemudian jalan lagi fantolaka sampai kemudian menemukan jidaron, rumah yang temboknya mau rubuh. Sementara dia di sana masyarakatnya tidak welcome. Akhirnya dibenerin, lalu proteslah Nabi Musa, gitu kan? Bukan protes, dia mengusulkan, hai Khidir, kamu bisa kok minta upah dari orang masyarakat sini yang pelit. Ini kapitalis ini. Ya kalian pelit, ya gue juga hitung-hitungan, kira-kira gitulah. Kita kan gitu, sukanya gitu loh. Jadi kalian buruk sama aku ya buruk. Gitu kan. Kalian nggak suka sama aku juga nggak suka sama kalian. Itu kan salah, itu normatifnya. Itu jadi kenapa? Karena memang ada hukum Hammurabi. Hammurabi itu hukum pada saat itu berlaku, ya, di mana mata ganti mata, mulut ganti mulut,
nyawa ganti nyawa. Pokoknya letter luck gitu, mutlak-mutlakan. Padahal di dalam Islam itu kan ya engkau boleh membalas sesuai yang mereka lakukan, tapi kalau engkau memberikan maaf lebih baik. Di dalam Islam. Maka kemudian hada firaqu baini wa bainik. Sa'unabbiuka bima. Ini adalah perpisahan antara aku dan engkau karena kamu nggak sabar. Maka aku akan jelaskan kepadamu yang engkau tidak tahu. Kenapa aku lubangi? Aku lubangi itu karena di sana itu adalah malak. Ada raja, ada penguasa yang merompak semua perahu yang sedang lewat. Maka aku lubangi supaya dia enggak berlayar. Kalau dia berlayar nyari ikan, padahal ini satu-satunya menjadi sumber nafkah, maka dia akan kehilangan perahunya. Bapak, Ibu, Bapak, Saudara, orang miskin itu, ya, menurut WHO ya, itu orang termiskin itu adalah komunitas nelayan. Kenapa di sini raja yang dibilang? Setiap kebijakan penguasa yang paling terdampak itu adalah nelayan. Jadi setiap kebijakan penguasa yang paling terasa betul dampaknya itu nelayan. BBM naik, nelayan itu berat sekali. Ada supir angkut mungkin, tapi masih bisa dinego. Kalau nelayan berat karena satu-satunya tempat nyari makan di situ deh. Apalagi nelayan itu kalau lagi panen ikan, mereka poya-poya. Kalau nggak panen ikan, mereka habis-habisan duitnya. Pada saat kemudian mereka lagi nyari ikan, dihajar seperti itu, mereka nggak punya tabungan. Kenapa aku bunuh anak kecil? Itu karena orang tuanya soleh. Anak kecil ini kalau besar akan menyesatkan kepada kedua orang tuanya. Supaya kedua orang tuanya itu soleh, tetap menjaga keintegritasnya, maka aku cut anak ini atas perintah Allah. Toh orang tuanya masih bisa untuk memiliki anak yang lain. Kemudian kenapa jidaron, ya, rumah itu roboh aku benerin, karena di dalamnya ada dua anak yang akan mewarisin kanzun, warisan kedua orang tuanya, disiapin di rumah itu. Apa makna dari semua ini, Bapak dan Saudara? Gitu kan? Yang dibunuh tadi, betapa begitu banyak anak yang menyesatkan orang tuanya. Perguruan tinggi di Indonesia itu banyak merekrut orang-orang yang punya duit, padahal ketika tes nggak masuk. Sudah mulai suap gara-gara anak. Masukkan ke pekerjaan ASN atau apa, orang tua nyuap. Masukkan ke tentara, orang tua nyuap. Masukkan ke polisi, orang tua nyuap. Tanpa sadar orang tua telah disesatkan oleh anak-anaknya. Masuk SMP favorit, nyuap dari belakang, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian kenapa ada dua anak itu diselamatkan? Ya, 1:2. Sesungguhnya generasi masyarakat, generasi bangsa itu adalah begitu banyak orang yang potensial, begitu banyak orang yang lebih memiliki integriti, lebih memiliki kapasiti, tetapi tidak diberikan kesempatan mereka untuk memimpin sebuah negeri, memimpin untuk memimpin sebuah masyarakat. Kenapa? Pemimpin-pemimpin yang ada itu umumnya adalah orang-orang yang memotong warisan dari founding fathers. Founding fathers mendirikan bangsa misalnya untuk kemerdekaan. Founding fathers untuk mengisi kemerdekaan bagaimana Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada kemakmuran, ada kemerdekaan, dan ada kemajuan. Tetapi ini dipegang oleh orang-orang yang tidak berintegriti, tidak berkapasiti. Maka itulah orang-orang yang disebut satu orang tadi, anak-anak yang dipotong. Artinya apa? Potong generasi. Jadi surat Al-Kahfi itu menjelaskan bagaimana seringkali di dalam, bukan seringkali, akan selalu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari sejarah itu bergiliran. Dan kemudian bergiliran juga kepada orang yang jumlahnya sedikit tapi menguasai, sehingga padahal dia tidak punya hak, tidak punya kapasitas, ya. Idza wusidal amru ila ghairi ali fantadiri sa'ah. Maka potong generasi, berikan kesempatan orang yang punya integriti dan kapasiti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu lebih.
Jadi lebih 3 menit.